Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan kita dalam perkuliahan kali ini dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kita bersyukur mudah-mudahan perkuliahan Tafsir Tarbawi kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, di pertemuan pertama ini kita hanya menyampaikan pengantar kuliah Tafsir Tarbawi. Dan saya akan share screen materinya. Dan silakan disimak. Ya, ini materinya. Pertemuan pertama ya, pengantar kuliah. Kita mulai. Al-Quran adalah kitab pendidikan. Inilah wacana yang terus dikembangkan oleh umat Islam, terutama para ahli pendidikan Islam, seperti Muhammad Ghazali, Fadil Al-Jamali, Muhammad Munir Mursi, Said Ismail, Ali, Majid Arsan, Al-Kailani, Abdul Fattah Jalal, dan Abdul Rahman An-Nahlawi. Ya. Selanjutnya, bagi kita kaum muslimin, Al-Quran ya adalah penjelasan bagi segala sesuatu. Tibyan likulli syai'. Termasuk juga di dalamnya penjelasan terkait konsep pendidikan. Al-Quran diyakini sebagai buku pendidikan karena seluruh ayat-ayat suci Al-Quran pada intinya berisi cara-cara mendidik manusia agar menjadi manusia yang baik. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya Al-Quran sendiri memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk atau huda, cahaya atau nur, barakah atau barakah, obat ya, atau syifa, pengingat, zikir, dan pembeda atau furqan. Istilah-istilah ini sangat terkait dengan fungsi pendidikan. Sebagai petunjuk, ayat-ayat Al-Quran secara substansial ya, berisi nilai-nilai pendidikan atau pedagogi, values. Selanjutnya, secara historis, Al-Quran sendiri adalah wahyu, kitab suci dan sumber ajaran yang diturunkan ke tengah masyarakat Arab dengan membawa seperangkat konsep untuk mendidik manusia. Ia membimbing manusia agar mereka hidup di dunia ini dengan baik dan seimbang antara masalah dunia dan akhirat. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya, menurut Muhammad Ghazali, Al-Quran adalah kitab luar biasa yang berisi konsep dan tema-tema yang terbaik dalam mendidik manusia, membangun peradaban dan moralitas. Menurut Fadil Al-Jamali,
Al-Quran adalah kitab pertama yang berbicara tentang pendidikan secara umum, termasuk pendidikan sosial, pendidikan moral, dan khususnya pendidikan spiritual. Baik, selanjutnya, dalam konteks pengembangan pendidikan Islam, Said Ismail Ali berpendapat bahwa Al-Quran telah memberikan dasar bagi pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, Majid Arsan Al-Khailani, seorang ahli pendidikan Islam, bahkan menyatakan bahwa konsep Al-Quran telah memberi konsep yang luas tentang prinsip, tujuan, sistem, metode, dan fasilitas pendidikan Islam. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, karena itulah, menurut pendidikan Islam, menurutnya, pendidikan Islam telah berkembang ya, secara signifikan berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dari Al-Quran. Demikian juga, senada dengan pendapat-pendapat di atas, Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa Al-Quran harus menjadi rujukan dasar bagi perumusan pendidikan Islam. Selanjutnya, ternyata pendapat terkait posisi Al-Quran sebagai sumber pendidikan Islam ini bukan hanya berkembang di kalangan pakar pendidikan saja, tapi juga di kalangan para ahli tafsir Al-Quran. Misalnya, pakar tafsir asal Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, mengatakan bahwa apabila merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, maka bisa kita katakan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, ayat-ayat Al-Quran itu berbicara ya, terkait hampir seluruh unsur pendidikan. Baik, saudara-saudari sekalian, dilihat dari perspektif lain, kandungan pendidikan dalam Al-Quran ini bahkan bisa menjadi bukti dari kemukjizatan Al-Quran, di mana ia mengandung isyarat ilmiah, sebagaimana yang ia jelaskan dalam buku Mukjizat Al-Quran. Selanjutnya, dalam tradisi penulisan tafsir, ya, karya tafsir Al-Quran yang telah mencoba menampilkan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, diantaranya adalah tafsir Al-Quran yang berjudul At-Tafsir At-Tarbawi lil Quranil Karim, 3 jilid. Kitab ini buah karya Anwar Al-Baz. Dalam karya tersebut, Al-Baz berusaha menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Terkait tafsir pendidikan ini, Al-Baz mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab dakwah dan tarbiyah atau pendidikan. Saudara-saudari sekalian, terkait penggalian konsep pendidikan dalam Al-Quran ini, kini populer istilah tafsir tarbawi, seperti judul kitab Al-Baz di atas. Tafsir tarbawi juga kini sudah mulai berkembang di Indonesia. Tidak diketahui secara persis sejak kapan terminologi tafsir tarbawi ini muncul di Indonesia. Saudara-saudari sekalian, penggalian terhadap isi kandungan Al-Quran memang tidak pernah berhenti, termasuk dari perspektif pendidikan. Al-Quran sendiri memerintahkan orang yang mengimaninya untuk mempelajari dan memahami atau mentadabburi Al-Quran. Dalam perjalanan sejarah, tercatat bahwa Al-Quran telah dipahami secara beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keilmuan penafsirnya. Saudara-saudari sekalian, pemahaman ini kemudian dikenal dengan istilah tafsir Al-Quran atau tafsir. Tafsir kemudian berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dan teori pengetahuan yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya para sarjana muslim yang telah menghasilkan karya tafsir Al-Quran. Saudara-saudari sekalian,
kepakaran seorang penafsir dalam disiplin ilmu tertentu, misalnya dalam ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain, ilmu kalam, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf, seringkali mempengaruhi corak penafsirannya terhadap Al-Quran. Selain itu, motivasi dan kepentingan teologis, politis, madhab, dan lain-lain, sang penafsir tidak jarang pula mempengaruhi penafsirannya. Saudara-saudari sekalian, tafsir yang menggunakan sumber riwayat atau riwayah misalnya, akan menghasilkan produk tafsir yang berbeda dengan tafsir yang menggunakan sumber akal atau ra'i. Begitu juga dengan metode dan pendekatan yang digunakan. Beda metode dan pendekatan akan menghasilkan produk tafsir dengan corak yang berbeda-beda pula. Karena itu maka kini kita mengenal banyak corak tafsir atau launul tafsir yang berbeda-beda pula. Saudara-saudari sekalian, terkait corak tafsir yang dikenal selama ini, Muhammad Quraish Shihab menyebutkan ada beberapa corak antara lain corak filsafat, corak teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fikih, corak tasawuf, corak sastra bahasa, dan corak sastra budaya. Sementara menurut Az-Zahabi, setidaknya ada 4 corak penafsiran, yaitu al-launul ilmi, corak ilmu pengetahuan atau sains, al-launul madhabi, corak aliran atau madhab, al-launul ilhadi, corak penafsir yang didasarkan pada hawa nafsu, dan al-launul adabul ijtima'i, corak sastra kemasyarakatan. Saudara-saudari sekalian, dari sisi penggalian ilmu, dalam hal ini ilmu pendidikan, fungsi tafsir tarbawi tampak seperti corak tafsir bil ilm, saintifik. Ya. Walaupun tafsir ilmi lebih merupakan corak tafsir dengan pendekatan teori-teori ilmiah atau kealaman atau sains dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya, seperti tafsir ilmi, tafsir tarbawi dibangun berdasarkan asumsi bahwa Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu, baik yang telah ditemukan maupun yang belum. Kita tahu bahwa corak tafsir ilmi berangkat dari paradigma bahwa Al-Quran di samping tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, ia bahkan mengandung hal-hal yang terkait dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Seperti halnya dengan tafsir ilmi, tafsir tarbawi muncul karena pertama, secara internal Al-Quran mengandung isyarat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini konsep pendidikan. Al-Quran bahkan diyakini sebagai sumber ilmu pengetahuan, seperti dipahami dari Al-Quran, Suratul Baqarah 31, Suratul Rahman, ayat 3-4, dan Surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara sekalian, dengan asumsi tersebut, maka ayat Al-Quran dideduksi untuk menggali teori ilmu pendidikan. Dan kedua, adanya keinginan untuk mengkompromikan ilmu-ilmu hasil eksplorasi akal manusia dengan Al-Quran. Dalam konteks ini, para ahli pendidikan muslim ingin mencari justifikasi teologis dan membuktikan kebenaran Al-Quran terkait i'jazul Quran. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah tafsir Al-Quran, menurut Husain Az-Zahabi, tafsir ilmi ini sesungguhnya telah lama dikenal. Ya, bahkan telah ada sejak masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yang wafat 853 Masehi. Tokoh yang telah mengembangkan tafsir ini adalah Al-Ghazali. Corak tafsir ilmi ini juga seperti dikatakan Az-Zahabi dapat dilihat dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Saudara-saudara sekalian, kitab tafsir ini telah memasukkan uraian-uraian tentang berbagai teori ilmu pengetahuan
seperti ilmu alam, astronomi, kedokteran, filsafat, teologi, dan lain-lain. Belakangan corak tafsir ilmi ini ditemukan juga dalam tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. Dalam tafsir ini dijelaskan hal-hal terkait ilmu pengetahuan empiris. Selanjutnya, karya-karya tafsir Al-Quran di Indonesia kontemporer juga menunjukkan adanya usaha untuk menggali ilmu pengetahuan dari Al-Quran, mulai dari bidang teologi, politik, sosial, kemasyarakatan, sampai dengan sains dan teknologi. Kemunculan karya-karya tafsir Tarbawi di Indonesia 2 dekade terakhir ini juga membuktikan adanya perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia kontemporer, baik dari sisi motif, metode, maupun objek kajiannya. Selain dari bukti adanya keinginan para sarjana muslim Indonesia untuk mengembangkan konsep pendidikan dari Al-Quran. Saudara-saudari sekalian, seperti telah diketahui, para sarjana Al-Quran telah sepakat bahwa ilmu tafsir memiliki prinsip-prinsip dan aturannya sendiri. Sebuah penafsiran bisa dikatakan valid atau tidak tergantung dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan aturan tersebut. Karena itu, pertanyaan pertama yang muncul terkait tafsir Tarbawi adalah, apakah penafsiran Al-Quran yang ada dalam buku-buku tafsir Tarbawi tersebut dihasilkan dari proses yang mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir atau tidak? Saudara-saudari sekalian, pertanyaan seperti itu pantas diutarakan karena beberapa hal. Pertama, terutama terkait asumsi bahwa tafsir Tarbawi adalah sebuah corak tafsir dengan akal, atau tafsir birra'i. Ya. Yang kedua, terkait dengan fakta bahwa penulisan buku-buku tafsir Tarbawi didasarkan pada motif, praanggapan, ya, dengan menggunakan pendekatan tertentu, yakni pendidikan. Dan ketiga, karena tafsir Tarbawi mengandung subjektivitas. Saudara-saudari sekalian, inilah pengantar mata kuliah kita di tafsir Tarbawi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.